ya. Nah, kami percaya bahwa setiap cerita memiliki kekuatan untuk menginspirasi, dan disinilah Heart Picture hadir sebagai wadah untuk mewujudkan cerita-cerita tersebut. Kami memiliki visi untuk menciptakan karya yang otentik, penuh warna, dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Dalam setiap produksi yang akan kami lakukan, Heart Picture akan selalu menjunjung tinggi kualitas, inovasi, dan integritas. Kami ingin menghubungkan setiap penonton dengan pesan mendalam yang disampaikan melalui layar, karena bagi kami, setiap gambar adalah cerminan dari hati. Kami juga sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terbentuknya Heart Picture ini. Dari teman-teman produksi pertama kita di sini, ada Pak Erik, ada Tehnuke, dan teman-teman semua. Dan kami juga sangat memohon dukungan dari para senior sinias yang memang sudah lebih dahulu sudah terjun di industri ini. Kami juga sangat memohon dukungan dari para kru produksi dan juga para talent dan juga para media untuk kita bisa sama-sama membuat karya yang tentunya bisa membanggakan buat kita semua. Acara-acara megah yang pernah digelar di Indonesia, salah satunya adalah Asian Games 2018. Ada tangan dinginnya Kak Herti di situ. Ya, tepuk tangan lagi dong. Mana ini? Ini ada tim-tim penonton yang bisa digerakkan untuk tepuk tangan Kak Herti. Ingat ya, zaman-zaman di TV ya. Oke, Kak Herti, kenapa sih udah dengan jam terbang tinggi di industri televisi, orang event, mau berpayah-payah terjun di industri film nasional dengan membentuk Heart Pictures ini? Iya, ya kita seperti kita tahu, tadi udah ceritakan sedikit ya, kalau di pertelevisian udah banyaklah karya-karya kita gitu ya, banyaklah karya. Baik saya memulai karirnya dari sport ya di RCTI, kemudian di Trans TV masuk ke entertainment, kemudian di Antv juga. Jadi dari sisi produksi kita sangat sudah paham lah gitu ya, membuat beberapa program-program yang full rating nih ibaratnya gitu. Nah, kalau di kita tuh ada ini Mbak Tel nih, lu belum sempurna katanya gitu ya, kalau belum masuk di industri film gitu. Challenge-nya adalah gitu. Jadi buat kita orang produksi gitu ya, tertinggi itu katanya harus nyobain film dulu nih katanya gitu. Nah, kita sebagai orang yang memang suka dengan tantangan gitu ya, ya pas ada kesempatan, pas ada momennya, dan juga memang belakangan ini kan jumlah penonton film juga bertumbuh, juga maraknya juga film-film juga bertumbuh gitu. Ya, menurut saya ini momen yang paling tepat untuk kita ikut mengambil bagian dalam keseruan perfilman di tanah air. Kira-kira itu sih ya. Kayaknya semakin pede lah. Oh, kayaknya ini oke nih untuk kita geluti, dan juga kita udah sempat ngobrol dengan beberapa para sineas gitu ya. Wah, ada ide mau bikin film ini. Jadi mungkin akan ada ya 3-4 film lagi deh. Wah, luar biasa. Wah, langsung gaspol. Amin. Bener dong kalau aku bilang ini wanita tangguh, terinspirasi kita ya. Amin. Boleh di-spill judulnya yang film perdana? Film perdana kita di sini judul filmnya adalah Doa Joseo atau Tolong Saya. Ini memang film bergenre horor tapi romance gitu ya. Nanti mungkin Pak Erik bisa cerita sedikit aja lah ceritanya, filmnya. Tapi yang paling seru adalah bahwa kita berani loh, ini kita syutingnya benar-benar di Korea loh. Serius. Di negeri ginseng? Iya, di Busan. Iya, Doa Joseo itu kan berarti bahasa Korea ya? Iya, dan di sini udah ada Geba nih sebagai salah satu asli ya. Oke. Kalau gitu penasaran. Kita silam sebentar yuk Kak. Oke. Karena kita mau menyambut Doa Joseo.
Oh juicy, oke. Wasewo gitu ya. Artinya apa sih? 도와주세요. Ya. 도와주세요 artinya help me. Help nih. Help me. Tolong saya. Tolong. Kita harus memperkenalkan diri satu persatu ya. Anda siapa? Halo, aku Dito Darmawan. Oke, sebagai Sebagai Farel. Farel. And you? Halo, aku William Robert sebagai Aldo. And you? Saya Kim Geba sebagai Dr. Park. Yang manis di ujung sana. Saskia Chadwick, aku sebagai Tania. Oke, ceritanya seperti apa sih? Tolong saya nih, Dito. Masih kan sudah selesai syuting kan? Briefingnya dikit aja kali ya. Jadi Boleh. ada anak remaja baru masuk kuliah, dia udah kuliah. Namanya Tania dan dia dari kecil itu selalu bercita-cita untuk sekolah di Korea. Sampailah dia ke Korea, namun ternyata nggak seindah yang dia harapkan. Gitu. Ada hubungan asmara kah? Ada dong pasti. Ada Masa pastinya. udah remaja nggak ada. Ada dua pria di depanmu, dua Indonesia dan satu Korea. Ada opa-opa nih. Ya, Dijelasin dong. Opa, Mercedes-Benz Giselle. Ini opa saya yang pertama. Opa Kere. Opa kere. Opa kerenya kenapa? Hah? Akhirnya baik. Sangat lovable. Betul. Ada juga tim kita di sini, ada Tehnuke sebagai Ya. penulis ya kan. Terus juga ada Opik, sutradara dan Mbak Safa. Gitu ya. Ya. Itu dari tim. Ya, dari tim film ini juga hadir ya. Baiklah, kalau teman-teman wartawan sudah tidak asing lagi dengan Tehnuke Rama, ini adalah penulis skenario yang sangat terkenal ya. Udah puluhan tahun, sinetronnya sudah banyak di televisi-televisi dan juga menuliskan untuk film ini. Baiklah, Bang Erik, boleh sedikit spill tipis-tipis saja. Apa sih film ini dan bagaimana Tehnuke membangun ceritanya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya duduk atau berdiri ini? Hah? Saya duduk atau Duduk aja. Duduk. Oke. Ini adalah hari yang paling berbahagia buat saya yang pertama kali sama-sama Tehnuke karena saya flashback dijangkau ke 1 tahun yang lalu ketika kita mulai chatting sama Kak Herti untuk idenya dari sederhana
waktu yang terfikir di saya adalah bagaimana menggabungkan dua perempuan hebat. Satu orang perempuan, Kak Herty Purba, sudah menggetarkan dunia televisi secara produksi ya. Dan bagaimana kalau kekuatan hebat ini digabungkan dengan kekuatan kreatif kekasih saya, istri saya Nuka Rahma. Idenya begitu Kak Herty. Jadi ini akan jadi sesuatu yang hebat. Nah, dari situ kita mulai rintis sedikit demi sedikit, kemudian lahirlah Art Picture, kemudian lahirlah produksi ini. Kalau cerita Uni boleh saya kasih mic ke Teknuka sedikit aja. Oh boleh, silakan. Ya. Mas, Atau Teknukanya mau naik ke atas? boleh biar Angelina, kita kalau cerita Angelina mungkin. aja kursinya satu. Ya boleh, ambil satu kursi lagi boleh? Ya, kita ada satu kursi lagi, boleh ditaruh dekat Kak Herty ya. Ya, boleh, silakan. Ya. Sini. Ayo teh, sini teh. Ya. Boleh naik ke atas pentas Teknuka Rahma. Ya, kalau cerita memang Teknuka, saya izin nih ada sahabat saya John Teranto dan Rudi Arianto, tapi mungkin buat teman-teman milenial belum tahu, yang belum kenal, memang kami angkatan senior, angkatan tua atau angkatan senior ya Uni ya? Senior dong. Senior ya, senior. Mungkin sekedar review, kami pernah membuat pernikahan dini. Pernikahan dini. Dia Agnes Monica, yang mengangkat Agnes Monica, kemudian terakhir kita bikin Azab, Pintu Berkah, dan Kisah Nyata. Nah, salah satu debut kami yang lumayan ketika 8 nominasi yang kami tulis, Surga yang kedua, Ya. itu di SCTV itu. Nah, silakan Teknuka mungkin. Inti ceritanya apa ini? Kalau tolong saya 2 Juseo. Sedikit aja Teknuka, biar makin penasaran teman-teman wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu ya Kak, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ikut bergembira, meramaikan, dan syukur alhamdulillah hari ini saya bangga sekali wanita hebat di sebelah saya Kak Herty Purba sudah sah menjadi produser film. Katanya tadi Kak Herty bilang enggak sah kalau di bagian tertinggi adalah pembuat film. Mudah-mudahan dari Art Picture akan lahir karya-karya yang monumental, insya Allah yang punya message value sangat tinggi, yang berpihak kepada terutama perempuan ya Kak Herty. Nah, kalau boleh sedikit flashback, ketika Kak Herty kami dipertemukan dalam satu kesempatan dengan Kak Herty, yuk kita buat sesuatu yuk yang menghibur tapi juga mendidik. Kita bingung apa yang mesti kita lakukan. Akhirnya terpikirlah, karena saya sadar saya penulis tua mungkin ya, sudah 28 tahun di industri sinetron, ini juga sebuah tantangan di industri film. Pasti sudah ada gap umur ya. Lalu saya lontarkan ide kepada Kak Herty bagaimana saya lihat kan fenomena K-pop, K-drama itu sedang marak di Indonesia dan kelihatannya punya endurance yang sangat panjang. Akhirnya coba kita cari-cari yang cukup menarik, lalu saya sampaikan kepada Kak Herty dan alhamdulillah gayung bersambut. Kak Herty pun sangat mensupport cerita itu karena kami concern pada perempuan. Karena kami juga perempuan di sini ingin perspektif gender, tetapi juga dengan tidak mengabaikan peran laki-laki di sini. Tetapi kami melihat isu bullying, isu body shaming itu sedang marak dan seperti fenomena gunung es, ada tapi tiada, bisa dilihat tapi tidak terjamah dan bahkan tidak bisa diungkapkan seringkali karena berbagai faktor. Nah, dari situlah berangkat ide itu. Film ini bercerita tentang perempuan korban pelecehan yang dalam upayanya mencari keadilan karena luka-luka, karena perbuatan kejam yang dialami semasa hidup. Kak, seperti itu. Seperti itu. Selama ini penonton Indonesia ada 2 genre yang populer, itu rural urban dan rural horror dan urban horror. Nah, kita coba masuk ke dalam satu genre. Kalau rural mungkin basicnya adalah horor-horor yang terjadi di pedesaan. Kalau urban itu horor-horor yang terjadi di perkotaan. Nah, kita coba lintas, kita ambil genre metro urban horror. Jadi horor-horor yang terjadi di kota-kota besar, tidak di Indonesia tapi di Korea. Tapi secara core tetap yang diangkat basic cerita adalah tentang Indonesia. Ini yang kita harapkan menjadi pembeda. Kemudian pembeda kedua yang kita yakin bahwa film ini akan
mempunyai kekuatan. Pertama, secara cerita kita mengambil mainstream, itu adalah horor yang sekarang lagi sangat kuat. Kedua, elemen Korea yang kita masukkan itu kita coba sedapat mungkin, semaksimal mungkin kita jadikan jualan. Yang ketiga, kita juga didukung oleh pemain-pemain yang asli Korea. Nah, 3 elemen ini adalah diferensiasi yang membuat saya, Kak Herti, Teknuke yakin bahwa produk ini akan mempunyai daya saing dan akan berbeda ketika ada di 21, tapi secara core tetap ini adalah sebuah film Indonesia. Demikian, Kak Teli. Terima kasih Bang Erik, tepuk tangan dulu dong, sudah sedikit tipis-tipis lagi di spill. Nah, Kak RT akan menjawab, kenapa ini menjadi karya perdana? Ini jadi karya perdana pertama, ya jujur sih, wah horor ini lagi marak gitu ya. Ya ngelihat kemarin film-film Vina, KKN, terus juga yang komedi agak lain gitu-gitu ya, terus banyak banget gitu. Nah, jadi biasalah namanya orang kreatif ya Mbak ya. Ini kayaknya oke nih kalau kita bikin ini, tapi tetap kita harus beda gitu. Kita bisa nggak kita bikin beda? Nah makanya muncullah ide horor urban ini. Dan yang lebih menarik lagi, romance-nya itu ada gitu loh di sini. Jadi buat para pencinta K-pop ya, Korea gitu ya, K-drama gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu alternatif tontonan lah yang baru gitu ya. Jadi kita memang memunculkan sesuatu yang baru. Nah itu sih yang bikin kita insya Allah yakinlah dengan film kita yang pertama ini. Tapi memang ini masih dalam proses ya, kita masih proses. Tapi secara gambar, secara acting, permainan dan lain-lain, kita yakin ini tadi dengan sutradara baru yang dipercayakan kita untuk membuat ini benar-benar ada Taufik Mas Safa ini benar-benar ingin membuat sesuatu yang bagus lah gitu. Thank you untuk kita bisa sama-sama membuat satu karya produksi walaupun horor tapi tetap berkualitas gitu kira-kira.